Terletak di tepi sungai Cisadane, Rumpin, Bogor, Goa Pengantin awalnya bernama Goa Batu Burut. Goa Pengantin sendiri berawal dari kisah seorang raja di wilayah Pajajaran, yang tak tahu gadis yang ingin ia nikahi, ternyata putri kandungnya sendiri yang telah hidup terpisah dengannya dalam kurun waktu yang lama. Namun, niat sang raja coba digagalkan sang istri, yang tak lain merupakan ibu kandung sang putri. Caranya, dengan menyembunyikan putrinya di Goa Pengantin, seraya mengajukan syarat kepada suami, yaitu boleh menikahi putrinya, jika sang raja bisa membendung sungai Cisadane, dan membelokkannya ke wilayah Banten dalam waktu semalam. Lantas berhasilkah sang raja memenuhi syarat tersebut, dan kemudian menikahi putri kandungnya sendiri? Kegagalan Hulu Balang membendung sungai Cisadane, dan membelokkannya ke wilayah Banten dalam semalam, membuat niat sang raja untuk menikahi sang putrinya pun gagal. Hal ini pun memantik kemarahan sang raja. Konon sang raja pun melampiaskan kemarahannya dengan menginjak sebuah batu berukuran besar, hingga terbelah menjadi dua. Batu itulah yang kini terletak persis di seberang goa, dan dikenal dengan sebutan Batu Purut. Konon di waktu-waktu tertentu, warga kerap melihat penampakan maung atau harimau di atas batu purut tersebut. Ya, inilah harimau gaib penjaga sungai Cisadane dan Goa Pengantin. Jangan lupa mengucapkan salam sebagai tanda perkenalan, dan juga izin untuk masuk dan menelusuri goa. Ini sebenarnya kayak cerita-cerita legenda, yang cerita-cerita orang belum tentu benar atau enggaknya. Cuma lebih diambil positifnya sajalah. Jadi, jangan punya niat macam-macam di goa itu, apalagi yang enggak-enggak. Selepas pintu masuk, terdapat pintu gerbang menuju tempat salat. Sebagaimana tempat salat pada umumnya, tempat ini terlihat lebih bersih dan nyaman. Di sebelah kanannya terdapat lorong menuju pintu kedua yang akan menjadi jalur pengunjung menuju bagian lebih dalam dari goa tersebut. Namun untuk menuju ke dalam, pengunjung harus masuk dengan merunduk, lantaran rendahnya bagian atas goa. Setibanya di dalam goa, pengunjung harus benar-benar memiliki niat bersih dan tidak boleh merusak, apalagi sampai mencuri patung-patung magnet yang berbentuk sepasang pengantin. Karena, jika sampai mencuri salah satu patung tersebut, pelaku akan terus dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata, untuk mengembalikan patung tersebut ke tempatnya. Menuju bagian utama goa, di mana terdapat sumur terbalik dan juga pelaminan atau kursi pengantin. Pengunjung harus kembali memberi salam, dan meminta izin untuk masuk. Tidak hanya itu, pengunjung juga harus melantunkan azan. Sumur terbalik sendiri muncul lantaran dari sebuah curug goa mengalir mata air. Konon mata air dari sumur mata air terbalik ini memiliki khasiat yang mampu membuat wajah berseri dan awet muda. Meski masih ada lorong lainnya menuju bagian atas goa, namun untuk mempersingkat cerita, jari-jari pun sudah tidak kuat lagi mengetik. Maka saya akan membawa Anda dalam cerita ini sampai ke tempat pelaminan atau kursi pengantin. Konon di kursi inilah Nyimas Gandasari, istri sang raja, atau Ibunda Nyimas Mayangsari, calon mempelai wanita, kerap menampakkan diri. Lantas, mengapa penerangan di goa pengantin hanya sampai di bagian kursi pengantin? Dan benarkah untuk naik ke bagian paling atas goa, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi pengunjung? Ini pun masih menjadi misteri buat saya, hingga akhirnya harus menyudahi tulisan sampai di sini.